Mari kita lanjutkan masih di pasal 5 Sirul Asror. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sultani Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fitri amin. Fa innal awliya'i lil khawasi mursaluna. Fa innal awliya'i mustune para waline Gusti Allah niku lil khawasi mursaluna. Itu diutus hanya untuk orang khusus. Ngerti? Sampan bang lur wali sama khusus dhisik ora ketemu. Karena wali itu diutus untuk orang khusus. La lil awami, bukan untuk orang awam. Furqan bainan nabiyyi wal waliyyi. Maka beda antara nabi dan wali. Fa inna nabiyyu yursalu ilal awami wal khawasi. Maka sesungguhnya kalau nabi itu diutus untuk orang awam dan orang khusus. Jami'an semuanya mustaqilan dan membawa syariat binafsihi dengan dirinya sendiri. Kalau nabi itu diutus untuk orang awam, orang khusus dengan membawa syariat. Wal waliyul mursyidu, dan wali mursyid yursalu lil khawasi faqat. Itu diutus hanya untuk orang khusus saja. Kalau wali mursyid nang ndi iki Pak? Wairu mustaqilin binafsihi, ya, tidak membawa syariat sendiri. Fa innahu la sa'ila bimutabahin nabiyyi. Maka sungguhnya wali itu la sa'ata, tidak bisa menjalankan tugasnya illa bimutabahin nabiyyi, kecuali dengan mengikuti ajaran nabi. Hatta lawidda'al istaqlala, hatta lawidda'al istaqlala, hingga andekan wali itu mengaku membawa syariat sendiri, kafaro, maka kufurlah ia. Kadang-kadang bingung untuk wahyu. Wali itu diperuntukkan orang khusus, tapi dia tidak akan bisa menjalankan tugasnya kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi. Kalau pada mengaku wali itu membawa syariat, tatanan aturan dewi, kafar dia, kufurlah dia. Wa innama sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama lan pamestine, ndak terjemah bahasa bahkan, karena pamestine iki bahkan sabbah menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ulama ummati, ulama-ulama, para ulama dari umatnya, bi ambiyai Bani Israil, itu dengan Nabi Bani Israil. Bahkan Nabi itu menyamakan ulama-ulamanya, umatnya Muhammad ini sama dengan Nabi-Nabi Bani Israil. Annahum, karena sungguhnya Nabi-Nabi Bani Israil itu kanu mutabiina li syari'atil mursalu, adalah para Nabi Bani Israil itu mengikuti syariatnya utusan bahwa Musa alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semua Nabi Bani Israil itu adalah mengikuti syaratnya Nabi Musa. Lakin ulama akan tetapi ulamanya umatnya Muhammad kanu mujaddiduna, mereka melakukan perubahan-perubahan, wayukiduna, dan penguatan-penguatan ahkamaha, dalam masalah hukum-hukum, min ghairi idyanin bisyariatin akhar, tanpa harus membuat syariat sendiri. Inilah karena ya perintahnya Rasulullah kayak itu. Kalau ada hal-hal yang tidak ditemui di zamanku, silakan berijtihad. Iki sampean menora melu-melu sing nang kelompok sidi-sidi apa bid'ah. Quran pada zaman Mushaf Utsmani itu urung ana titike.
durung ngono apa meneh harokat. Jadi sing ponon apa bak apa tak mboten. Dan orang yang pertama buat titik harokat dan tanwin itu sudah ke zaman tabi'in, yaitu Abul Aswad Ad-Duwali. Barang anyar orang itu. Kalau sama stika sama moco stika ora. Rasulullah. Artinya ya surah sahabat baru-baru kayak gitu. Nah, karena ini sudah diruduk sejak sahabat. Nek para sahabat terus bisa moco itu karena sudah terbiasa, bahasa Arabnya sudah mahir. Masa kota rono titik, rono mana? Nah itulah dibuat. Akhirnya juga termasuk belajar nahwu sorof itu dia barangannya. Sama Nur Saminter, Imam Sibawah itu orang Persia itu orang Arab. Itulah artinya yang membidani ilmu nahwu dan sorof sehingga bisa membaca dengan baik dan benar Al-Quran itu supaya tidak salah maknanya. Itulah yang namanya bahwa ulama umatnya Muhammad itu mujaddiduna, ya. Dia itu mengadakan perubahan-perubahan, ya. Dan wayu'aqiduna, dan penguatan ahkamaha itu dari hukum-hukum. Fakada ulama'u hadhil ummati minal awliya'i. Maka yang demikian itu ulama-ulama umat ini dari golongan para wali. Fakada ulama'u. Mengko kaya mengkono ulama hadhil ummati ing iki umat minal awliya'i, setengah saking para wali. Jadi ulama umatnya Muhammad yang dari kelompok wali yursaluna lil khawasik, dia yang diutus untuk orang khusus, jadi til amri, untuk menghidupkan kembali perintah, wa nahyi, dan untuk larangan. Wa nahyi itu untuk menghidupkan perintah dan meninggalkan larangan, wastihkamil amali, dan menguatkan amal-amal ibadah, alat ta'kidil ablawi, ya, atas penegasan. Ablawi itu orang-orang dewasa, sehingga dewasa dalam beragama, watasfiyati ahli syariati, dan membersihkan para ahli syariat. Tugas wali itu ahli syariat untuk supaya dibersihkan. Wahia fi qalbil maudhi'ul ma'rifati, dan dia di dalam hati tempatnya bermakrifat. Wahum yahbiruna, dan mereka para wali itu mengabarkan, atau dia mengabarkan kepada orang lain itu bi ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kashabis sufati, seperti sahabat-sahabat yang disucikan. Kanu yamtifuna, mereka sudah berbicara bi asroril mi'raji, ya, tentang rahasia Mi'raj qabla urujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi memberitahu. Kalau waliyu maka utawi wali iku kamilal wilayatil Muhammadiyati, pengemban wilayah kenabian. Langsung Muhammad. Wali itu pengemban wilayah kenabian. Allati ya juz'un nubuwati, yang mana dia adalah bagian dari Nabi. Wa batinuhu amanatun indahu, dan batinnya adalah amanah di sisi Nabi. Walaisal muradu minhu, dan tidaklah yang dimaksud dari warasatul anbiya itu man taros sama bidohiril ilmi, orang yang menggambarkan dengan dohirnya ilmu. Ini menurut saya perlu jalani. Jadi bukanlah yang dimaksud warasatul anbiya itu adalah orang yang menguasai ilmu dohir saja. Orang yang menguasai dohir bukan. Li'annahu, bukan semuanya ulama-ulama yang menguasai ilmu dohir saja, wa in kana minal warasatun nubuwati, meskipun dia adalah pewaris Nabi, lakin wa min qabaili dabil arhami, akan tapi dia itu dari kelompok-kelompok dawil arham, atau di ngaji baru itu tentang waris. Jadi meskipun dia pewaris Nabi, nama ilmu waris itu ono sing jenenge, tapi kalau ulama dohir itu artinya derajatnya, tingkatnya itu
pewaris ting dzawil arham. Dzawil arham itu di ilmu faraid ini satu kerabat waris yang tidak termasuk ashabul furud, termasuk asobah. Jadi itu adalah arham. Ya, itu seperti bibine dari ibu dan sebagainya. Ya, tapi nek ashabul furud itu orang yang mempunyai bagian yang pasti, itu 1/6. Tapi nek koyo asobah itu anak, itu 1/2. Ini bisa kalau saya tidak mengurangi rasa hormat. Ulama-ulama dzahir itu yo memang pewaris, tapi tingkatannya tingkatan mau dzawil arham. Ya. Fal warisul kamilu, mengkotai waris yang sempurna iku mayakunu biman silat ibni, yaitu setingkat dengan anak kandung. Li'annahu min aqrabil asbabi, karena sesungguhnya anak kandung itu adalah dari yang terdekat adalah asobah. Itu posisinya kalau dalam waris itu asobah itu ya anak. Falwal itu sirul abi dohiri wabatinan, dohiron wabatinan. Falwal itu mengutai anak kuwi sirul abi itu rahasianya bapak dohiron wabatinan, baik dohir wabatin. Kalau mau itu warisi itu termasuk dawil asobah. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilma kahaatil maknuni. Sesungguhnya di dalam ilmu itu ada yang seperti tiram, kahaatil maknuni atau tersembunyi. Layak lamuhu, tidak akan diketahui ilmu itu ilal ulama'u billahi ta'ala, kecuali ulama-ulama billah. Biasanya yang disebut ini ulama billah wa bi'ahkam itu orang itu disebut alimul alama, ya, saya mau tahu ilmu dohiron wa batinan, itu biasanya itu. Hanya ada sebagian ilmu itu seperti tiram yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali ulama billah. Fa'idha nataku bihi, maka apabila ia berbicara dan ilmu itu lam yunkiruhu, tidak ada yang mengingkari illa ahlul irroti, kecuali orang-orang yang bodoh. Wahada wasirul ladhi wahada wasirul ladhis tuti'a, dan ini adalah rahasia alladhi alladhis tuti'a, yang dititipkan di qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatal mi'raji, di malam mi'raj, fi abtanil buduni salasina alfan, yaitu di dalam batin yang dalam, batinnya batin salasina alfan, yang terdiri dari 3.000 lapis. Lam yafsyuha, maka tidak diberikan ala ahadin, atas satu orang pun, minal amati, dari umatnya, siwa ashabihil muqarrabin, kecuali para sahabat-sahabat yang dekat, berarti diwenai wa ashabis sufati, dan sahabat-sahabat yang disucikan. Nah, ini kalau mau tafsir atau filosofis, Ibn Arabi itu menafsirkan bahwa sahabikunal awalin itu orang 10 biyen dodok sing berjanji kepada Rasulullah, orang pertama sing nang pohon kurma. Tapi juga setiap generasi orang sing lakuni salaf beliau, dia termasuk ashabunal awalin, sahabat-sahabat persucian itu, karena generasinya kan terus. Itu tafsir filosofis. Apa normatif ya kayak biyen iki lho. Marodo Jembar. Ya, jadi ilmu itu lam yafsyuha ala hadin, tidak diberikan pada
seseorang minal amati dari umat Muhammad siwa ashabil muqarrabin, kecuali sahabat-sahabat yang dekat, washabis sufati, dan sahabat yang disebutkan ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, muga-muga Gusti Allah meridhoi mereka semuanya ajmain ahli kabeh. Wa nafa'ana Allahu, lan muga-muga Gusti Allah memberikan manfaat pada kita bi barokatihim, kelawan barokahnya mereka semua para ashabi sufa, wa afadhu alaina, dan memenuhi kita min barrihim, dengan kebajikan, wa ihsanihim, dan dengan kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bi barokati dzalika sirri, dan dengan keberkahan sir tersebut, ya musyariatil mutahhirati ila yaumil qiyamati, syariat akan tegak tersucikan hingga sampai yaumil qiyamah. Ini baru. Lanjutkan, fal ilmu batin yahdi ila dzalika sirri, maka hanya ilmu batin saja yang menunjukkan kepada rahasia itu. Wa kulul ulumi wal ma'arifi, dan setiap ilmu, wal ma'arifi, dan pengetahuan lahir. Jadi saben-saben ilmu lan kawruh lahir, kuliah sakabehe ilmu lan kawruh lahir, fasru dzalika sirri, yang kulitnya dari rahasia itu. Kulitnya ilmu zuhir itu kulitnya. Wa boye wa amal ulama'u dzahirati minhum, dan para ulama yang mendahirkan, yang menampakkan minhum dari mereka, ulama-ulama yang dzahir itu warasatus syiri, minhumnya itu ini. Wa amal ulama'u, dan para ulama al-dzahirati yang menampakkan minhum dari pemangku sir dunia, warasatus syiri, dia adalah pewaris rahasia. Wa ba'dhum bimansilati sohibil furudi, setengah dari ulama-ulama mereka bimansilati, itu dengan posisi atau kedudukan sohibil furud, itu ashabul furud. Ya, seperenam cara hak waris, jadi sebagian ulama harus dipewarisi, yaitu seperenam. Wa ba'dhum bimansilatil asobati, dan setengah saking para ulama itu diberi kedudukan asobah. Wa ba'dhum bimansilati dzawil arham, dan sebagian lagi ya diberi posisi atau kedudukan dzawil arham. Wakiluna ala fusyuril ilmi, sing dzawil arham ki ulama dzahir itu mau terakhir itu muwakiluna ala fusyuril ilmi, itu yang mengemban atas kulitnya ilmu, bidakwati ila sabilillahi ta'ala, dengan dakwahnya kepada Allah Ta'ala, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, pusing sama. Wal masayyuhus suniyatul musalsalatu silsilatuhum ila alibni abi thalibin. Wal masaihu, dan para syekh as-sunniyatu, itu ahli sunnah wal jamaah, al musalsalatu silsilatuhum, yang musalahnya tersambung mereka itu ila Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, muwakkiluna bimaghzil ilmi, yang mewakili atau dengan sumbernya ilmu, yang berarti ala babil ulumi, atas pintu-pintu ilmu. Sukses yang tersambung, mulanya ngaji itu salah sama ngaji Rasulullah, ngaji Rasulullah. Bidakwati ila Allah Ta'ala bil hikmati, dakwahnya itu dengan hikmah. Hikmah itu banyak maknanya, termasuk mustajab doa itu hikmah juga. Tapi biasanya makanya lu, kalau memang bagian sing ulama dohir ya ma'idul hasanah, dakwah mengajak untuk Islam itu apa
katanya mulus mari pakai manut itu bil hikmah ya, termasuk dengan sifat sing arif dan sebagainya itu bil hikmah. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, utu ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ini sebenarnya yang pertama. Baru wal mau'izatil hasanati, dan dengan pelajaran yang baik. Ngajak itu tidak lah kudu ulah sing ya. Kemudian wajadilhum billati hi ahsanu, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini terhadap umarok. Jadi yang pertama ya hikmah. Nah ismaidul hasanah ya, membantah itu dengan cara yang baik. Orang langsung demo itu orang umarok, nek ora pas ya dileki. Kritik yang baik. Nek kok mesti anu ya ora kok di demo, ora terus mau hikmah ora nono langsung maidul hasanah itu ngajak perang. Itu ora sesuai karo Al-Qur'an. Wa qaluhum fil asli wahidun. Pendapat mereka para ulama baik yang dohir maupun yang ulama batin itu pendapat mereka tentang akidah adalah satu. Fil asli itu pangkalnya, yang akidah ilmu usul itu satu. Wa fil far'i muhtalifun, dan di dalam cabangnya itu berbeda-beda. Makanya saya katakan silakan mau beda pendapat tentang kemarin saya terangkan mukmin kan ya karena timasan lil tapi ya lil ibtida macam-macam ono maneh yang terang tentang bayan. Nah, ini akan berbeda-beda silakan, tapi mereka dalam ilmu akidahnya sama. Wa hadil ma'anis salasati fil ayati, dan makna dari 3 ayat ini karena majmu'ata fi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkumpul di dalam zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'ta ahadun, maka tidak diberikan kepada satu orang pun ba'dahu setelahnya jumlah dzalika, dari jumlah 3 itu tak terkumpul di Nabi. Makanya Rasulullah itu alim dohir, alim batin, yang Amirul Mukminin. Orang kiai pinter dohir terbatin ini udah jadi presiden. Ono sing nang berpolitik yo. Nah, ini terkumpul di diri Nabi. Tentunya di para sahabat-sahabat yang dekat. Nyatanya setelah Nabi digantikan oleh Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Fakusima ala salasati aksari, maka dibagi atas 3 bagian. Ilmu itu dibagi atas 3 bagian. Al-Qismul awali, bagian yang pertama, bahwa lubbuha, dia adalah apa? Intinya, lubbu inti ilmu. Hani ilmu, intinya ilmu. Wahwa ilmul khali, itulah ilmu hal, ilmu keadaan. Mana wali yang khusus itu kadang-kadang orang ceramah kayak gitu. Dia menjelaskan itu tentang kewalian, bilhal. Kadang-kadang malah nanya cok, mulang wali dari kadang untuk wali sinus itu bilhal, karena intinya ilmu adalah ilmu hal. Ya. Dia lirijali, itu diberikan kepada apa? Rijalullah. Lana itu Allah, jagungnya Allah lirijali. Makanya nama malaikat kok rijalullah. Wa himmatur rijali bi, dan himmah atau semangat dari lana itu Allah rijalullah itu. Ya, dengan ilmunya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himmatur rijali, sejo kuate ya rijalullah tuflahul jibala, bisa mencabut gunung. Nanti rijalullah wal muradu minal jibali, dan yang dimaksud dari gunung di situ fasawatul qalbi, itu atosehati yamhu bidu'aihim, itu bisa lebur dengan doa mereka. Itu nggak makanya paling abdal itu diantaranya juga tunggu-tunggunya Allahumma maghfir li ummati Muhammad,
Allahumma mansur ummati Muhammad. Penake di wong Islam niku ngoten. Sampeyan ora melu dadi apa kongsi niku. 24 jam itu tidak berhenti orang mendoakan Allahumma fir lil mukminina wal mukminat. Lah sampeyan ora gelem ndongake. Kula niku nek turu bar subuh kayak Pak Rosikin astagfirullah kan melu ndongake kula nek. Ora kok kula yang ndongake ora. Inilah didoakan. Nah, makanya kalau aktor itu ndongake mati Muhammad. Saya istighfar bawa EDW itu. Bukan. Sampai masuk ke jaringan. Sampai didongake. Lah tapi nek cara koperasi ini melu anu andile ra melu ndongake juga ora mlebu bleng jauh tukang itu ora melu ndongake. Itulah sehingga kandi mau doanya yang dimaksud wal muradu minal jibali, yang dimaksud gunung di situ adalah wasawatul qalbi atau sehati yang bidu'aihim yang lebur atau hancur dengan doanya rijal wa itu watadzurruhim dengan tadzurruhim dipin-dipin pada sana apa kuwi ada itu apa kalau itu apa itu dipin-dipin kali gede ngono wis ya sono sing kelingane kuwi terjawab ngono tapi pengin iki wis diimplementasikan karo manusia tapi tidak memenuhi kaidah arep tapi aja ono terus wakufiatan itu Soalnya Quran kan mau kuturobakum tadzurru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul muqtadin kuturobakum mintalah berdoalah kepada Tuhanmu tadzurru'a lebih pada khufyatan innahu la yuhibbul muqtadin itu tadzurru'ihim kama qala wa ta'ala wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, hikmah ini biasanya keluar dari orang-orang sufi, orang torekot. Makanya isi nang tataran ya, karena di dalam torekot semua pendiri torekot itu mengeluarkan doa-doa khusus yang namanya fisik. Kalau saya Abdul Jalani ya, ada Isib Jailani, saya Hasan Al-Rasul, ada Isib Nasr, Isib Bahri, macam-macam ya. Ini doa-doa yang mengeluarkan hikmah. Tapi hikmah mungkin kalau bilhal mudah, wah itu kamu sesuai aturan. Orang hikmah itu doa-doa di sini mustajab lu kepentingan diri sendiri ya. Itu jadi Umayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian wal qismus tsani dan bagian yang kedua tadi bagian yang pertama berarti ilmu inti ya, ilmu hal ya. Maksud ilmu hikmah. Kemudian yang kedua fasru dalikal lubi itu kulitnya dari inti tadi. Ilmu itu dibagi ilmu uqiyalil ulama idzohirati diberikan kepada ulama-ulama dzahir wahwal mau idrotul hasanatu ya. Dan cara penyampaiannya ya dengan ma'idul hasanah ya, makanya kalau kudu ceramah tapi ilmu hikmahmu ya. Nambani wong itu jadi panembahan ya ngajak TP ilmu anu diwaca salat ping 5 wis padha karo ngoten niku ora satu nek niku sing memang wadul hasanah ya memang sing ilmu kulite ilmu dohir niki sabul jane wong dikurutuk karo ngono kita apa ya wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar dan merintahkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu ya'idu bil ilmi wal alimu ya'idu bil ilmi wal adabi. Utawi wong alim kuwi memberi nasihat dengan ilmu dan adab. Wal jahilu lan wong bodoh ya'idu bidzurbi wal wudubi, memberi nasihat dengan apa? Marah dan memukul. Kurang ajar kurang ajar ya aku didasari. Walkis mustalisu, dan bagian yang ketiga wahwa kosri, itu adalah kulitnya kulit. Itu ilmu bagi tiga. Yang pertama adalah intinya bilhal, kemudian yang kedua adalah kulitnya dari yang inti adalah bagi ulama dhuhur, ya, dan yang ketiga adalah kulitnya kulit. Uqtiya lil umaroi, ini diberikan kepada umaro, pada pemerintah yang memegang pemerintahan. Wahwal adlu dzahiriyu, ya, yang dalam bentuk sikap adil. Wahwal adlu dzahiriyu, ya, melahirkan sifat adil. Wasaya satul musyaru ilaihi, ya, dan kebijakan politik ini, siasat masyarakat pemerintah kebijakan tersebut, jadi kebijakan politik. Biqouli ta'ala, sebagaimana firman ta'ala, wajadilhum billati ahsanu, dan bantahlah mereka itu dengan cara yang baik. Ini di bagian ini tadi nang punya pemerintahan ini mau ono wong sing nyekel batin, ya, sing nyekel ilmu, dakwanya dengan hal, ada dohir, ulama dohir itu dengan ma'idul hasanah, kemudian diberikan kepada para penguasa atau umar itu adalah kosri, itu kulitnya kulit, dia untuk menegakkan keadilan. Falahum mudahirul kufri, ya, dan dia punya kemampuan untuk memaksa. Falahum mudahirul kufri, karena sendiri kosong wasababu sianatin nadomid ini yang menjadi penjaga aturan agama. Kalau kosril ahdori minal juzi, ini bagaikan kulit hijau dari buah pala. Pala itu yang pertama kulit hijau, pertama aku yang jobo putih, umar itu bagian dari itu. Wa maqamul ulama idzohiri, dan kedudukan ulama dzahir kalau kosril ahmari syadidi, itu seperti buah pala yang merah setelah dikupas. Yang pertama kulit hijau, kupas, mana kulitnya abang. Wa maqamul fuqara'u minal mutasawwifina, dan makomnya al-fakir, para orang-orang fakir dari kelompok orang-orang tasawuf yang sudah marifat. Mutasawwifin al-arifina, yang orang-orang tasawuf dan marifat. Wal maghzil maksudi, itu adalah sumber yang dimaksud. Nah, kholafis sajri, dari dagingnya buah pala itu. Itu diibaratkan ya jobo ya umaro, sing ijo bae terus abang itu para ulama dzahir. Dagingnya buahnya itu adalah ulama-ulama ahli marifat. Wal lubbi, dia adalah intinya. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i, ya, atasmu sekalian adalah bergaul dengan ulama, wastimai, dan mendengarkan, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah. Fa inna wa ta'ala yuhil qalbal maita, maksudnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Nah, itu ada dinasihati itu kadang-kadang nek hati tertutup
diundang kiai 20 nasihatnya mentok. Nah, kadang dengan hikmah itu kebuka hati. Itulah ada ulama-ulama sing hikmah, ada ulama-ulama dohir, dan tadi yang paling luar adalah para pemerintah, muka pemerintah. Kama yuhil ardor maitahu, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima'il madori dengan air hujan. Maka Rasulullah SAW dan bersabda Rasulullah SAW kalimatul hikmati dolatul hakimi, satu kalimat yang mengandung hikmah yang merupakan suatu yang hilang dari al-hikmah. Ahodaha khaisu wajadaha, dia akan mengambil ya, bila menukarnya, bertukar. Kalimatul lati afwahil awami, dan kalimat itu di dalam tidak keluar di dalam yang keluar wafil al-latifi afwahil awami nasalat min lauhil mahfuz. Jadi kalimat yang keluar dari mulut orang awam itu akan turun min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz wa huwa alamul jabarut, yaitu di alam jabarut. Artinya orang-orang tadi ulama-ulama dohir itu maksimal dalam alam jabarut, di alam jabarut tadi. Minat darajati, dari darajat dari surga. Akan tadi wal kalimatul latifi aqwa hirrijalil wasilina, kalimat ya, yang ada di dalam mulutnya rijalullah al-wasilina, orang yang musul, nasrat fil lauhil akbari bilisanil kursi, itu turunnya dari lauhil akbar, yaitu di alam lahut bilisanil kursi, dengan lisan yang suci, bila wasitoti fil kurbati, dengan tidak perantara dari alam kurbah. Fakulu syai'in yarji'u ila aslihi, maka setiap sesuatu itu akan kembali kepada asalnya. Walidzalika tolabu ahli talqin, dan yang demikian itu tolabu ahli talqin, carilah kepada, wajib kamu bertalqin, artinya tolabu ahli talqin, wajib kamu artinya mencari ahli talqin, fardun itu wajib, mencari ahli talqin itu wajib, bihayatil qalbi, dengan hidupnya hati. Kama qala Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis ini populer, mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan muslim perempuan, wal muradu minhu. Tapi Syaikhul Jalani memaknai hadis itu yang dimaksud ilmu ma'rifati wal qurbati. Yang dimaksud itu menurut Syaikhul Jalani itu adalah ilmu ma'rifat dan ilmu kedekatan, wal bawaki, dan selain itu minal ulumi dohiroti, dari ilmu dohir la yahtaju. Apa cara la yahtaju? Orang mati itu beda. Tapi saya tulis ini selain dari itu ya, la yahtaju maknanya urim. Betul. Tapi untuk mundur. Tapi mungkin saya berjani. Selain itu kata saya berjani. Itu Pak, kayu mungkin 6 tahun ya, itu kan lah ya, kacuran, tapi butuh teh. Ilaiha atas itu. Ila, kecuali ma yu'addi bihal faro itu, ya, kecuali untuk melakukan ibadah fardu saja. Itu dibutuhkan juga, maksudnya. Cuma kasih ngomong. Terakhir nih, kama qolal Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Kama qolal Imamul Ghazali rahmatullahi alaihi. Syaikhul Ghazali masih mengambil Imam Ghazali karena periodenya Ghazali berdulu. Diambil
Itu kali-kali tapi Imam Syafi'i ora kama kala Bukhari sak duwe ora tau Bukhari Muslim kudu nurut kali ngono. Tapi nek Abdullah As-Saroni cendana terus sampean single venture ngono ya. Ini Al-Wafir. Syair Imam terakhir syair Imam Ghazali. Hayatul qalba ilmun faddakhiruhu wa mautul qalbi jahrun fahtanibuhu wa khairu muradika taqwa fazidhu kafaka bima wa'idtuka fat'ibhu. Orang syair itu hayatul qalba uripe ati ilmun faddakhiruhu, maka galilah ilmu itu adalah dengan ilmu itu maka galilah hayatul qalba uripe ati ilmun adalah dengan ilmu faddakhiruhu maka galilah. Ini syair Imam Ghazali. Uripe ati iki nganggo ilmu maka galilah. Wa mautul qalbi lan matine ilmu itu jahlun itu bodohan. Tanibuhu maka jauhilah. Wa khairu muradika takwa. Tujuan baikmu adalah takwa. Fasibhu maka berbekalah dengan takwa itu. Kafaka bima wa'idtuka. Cukup bagimu apa yang kami nasihatkan. Fata'idhu ya, jadikan nasihat. Terakhir watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah kamu fa inna khairuz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Waridho Allah Ta'ala muka-muka Ta'ala, maka ridhonya Allah Ta'ala ayyujawi za abidahu ilal qurbah, yang membawa hamba-hambanya ke kedekatan kepada Allah, walil tafitu ilat darajat, dan yang tidak tergoda oleh surga. Innal ladina kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Ta'ala, innal ladina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata fil qurba, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kedekatan kekeluargaan, mawaddatal qurba. Wal muradu minhu, yang dimaksud dari ayat itu alamul qurbatu, yaitu alam qurba fi ahadil aqwili. Ini menurut salah satu pendapat. Ngaten lan saged kula aturaken mugi-mugi manfaat lan kula panjenengan pikantuk ilmu sing dhahirun wa batinan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan aluna biha min ahil ilmi dhahiran wa batinan wa tamsyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina
Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wa sholihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawiyyin wa sholihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Somad Al-Jawani. Hadanallahu wa ma fi kalimut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.